Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang Kitab Ulumul Quran. Nah, jadi sebelumnya yang pertama-tama kepada Abi Hanif dan Umi Indah selaku pengasuh sebagai Fidah, dan tidak lupa pula kepada guru-guru saya dan kepada orang tua saya yang telah mensupport saya. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang ulumul Quran, yaitu tentang Makkiyah dan Madaniyah. Nah, jadi seperti yang sudah diketahui, Makkiyah dan Madaniyah diambil dari kata Mekah dan Madinah. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang turun-turunnya suatu ayat dan surat. Nah, jadi yang pertama ada ya ayat yang dinamakan ayat Makkiyah, ya. Ayat Makkiyah. Nah, jadi ayat Makkiyah yaitu adalah ayat yang penurunan surat-surat ini ada berbagai macam pendapat. Ada yang mengatakan bahwa ayat Makkiyah ini adalah diturunkan di Mekah, ya, diturunkan di Mekah, baik sesudah Rasulullah hijrah ataupun sebelum Rasulullah hijrah. Nah, kemudian ini jelek. Ikam nggak boleh gitu. Kamu ini gimana sih jadi orang? Nah, kemudian pendapat yang kedua ada yang mengatakan bahwa surat Makkiyah yaitu yang diturunkan sebelum hijrah, baik di Mekah ataupun di luar Mekah. Nah, kemudian pendapat yang ketiga mengatakan adalah surat Makkiyah yaitu adalah surat yang ditunjukkan untuk penduduk Mekah. Nah, kemudian yang kedua ada surat Madaniyah. Surat Madaniyah di sini ada 3 macam pendapat juga. Pendapat pertama ada yang mengatakan bahwa surat Madaniyah yaitu adalah surat yang diturunkan di kota Madinah dan sekitarnya. Sedangkan menurut pendapat yang kedua, surat Madaniyah yaitu diturunkan di setelah hijrah, baik di Madinah maupun di Mekah. Nah, jadi ayat yang diturunkan di Mekah sesudah hijrah itu disebutkan ayat Madaniyah. Itu menurut pendapat yang kedua. Kemudian menurut pendapat yang ketiga ada yang mengatakan bahwa surat Madaniyah itu adalah surat yang ditunjukkan kepada penduduk Madinah. Nah, kemudian di sini ada dasar-dasar dari surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Nah, yang pertama itu adalah perbedaan waktu. Nah, jadi tadi yang sudah diketahui perbedaan waktu, Makkiyah yaitu diturunkan sebelum hijrah, Rasulullah hijrah, sedangkan Madaniyah diturunkan setelah Rasulullah hijrah. Kemudian yang kedua perbedaan tempat. Nah, jadi Makkiyah diturunkan di Mekah dan Madaniyah diturunkan di Madinah. Nah, kemudian yang ketiga perbedaan sasaran. Nah, jadi Makkiyah ditunjukkan untuk penduduk Mekah, sedangkan Madaniyah yaitu adalah ditunjukkan kepada penduduk Madinah. Nah, kemudian ketentuan ayat-ayat Makkiyah. Nah, yang pertama itu adalah mengandung ayat sajadah. Nah, jadi seperti dalam surat As-Sajdah. Seperti dalam surat As-Sajdah ayat 15 yang artinya itu yang bunyinya innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Nah, di situ apabila kita menemukan ayat sajadah maka kita disunahkan untuk bersujud. Nah, itu merupakan ketentuan ayat-ayat Makkiyah. Nah, kemudian yang kedua yang mengandung kala. Misalnya kala saufa ta'lamun dalam surat An-Naba ayat 3 dan 4. Mencari atau mengikuti jejak. Ya, ayat 3 dan 4. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah mengandung ya ayyuhan nas seperti dalam surat Terus kata Al-Qasas ya ayyuhan nas taqullaha Al-Baqarah. Pokoknya kecuali dalam surat Al-Baqarah. Nah, kemudian yang mengandung kisah Nabi misalnya tentang Rabbi Musa wa Harun yang berada dalam surat Al-A'raf. Nah, itu termasuk Makkiyah. Karena di situ di dalamnya tergantung mengandung kisah Nabi, kecuali dalam surat Al-Baqarah. Nah, kemudian yang kedua, tiga, empat, yang kelima yaitu adalah yang menceritakan tentang kisah Nabi Adam dan iblis
kecuali dalam apa namanya surat Al-Baqarah. Nah, seperti dalam surat Al-Kahfi ayat berapa namanya? Ayat 50. Terus kalau menurut Yang bunyinya itu qul in wa qulna wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi afatatahidunahu wa dzurriyyatahu awliya min dunihi wa hum lakum adu bisalid dzalimin badala. Kemudian iblis menjawab ma asyhadtuhum khalqas sama bukan ma asyhadhum khalqas samawati wal ardi wal qamsi wa kuntum ta'lamun mudin aduda ma asyhadhum itu adalah ma asyhadhum khalqas samawati wal ardi wa yauma yaquluna du syuraka yalladzi. Nah, di situ iblis menjawab bahwa dirinya itu lebih baik, Nah, jadi ayat yang menceritakan tentang kisah Nabi Adam dan iblis itu termasuk ayat Makkiyah. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah ayat yang di dalam yang diawali dengan huruf singkat. Misalnya itu seperti Hamim, Yasin, atau Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Kaf Ha Ya Ain Shad, Qaf Shad Nun. Nah, pokoknya itu termasuk huruf-huruf Makkiyah. Nah, kemudian ciri-ciri kebahasaan huruf Makkiyah, surat ayat-ayat Makkiyah. Nah, yang pertama, ayat-ayat Makkiyah ini cenderung apa namanya menjelaskan tentang ajakan tauhid. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah biasanya surat-surat Makkiyah ini adalah sebagai dasar-dasar masalah. Nah, kemudian surat Makkiyah ini terdapat pelajaran. Nah, misalnya itu ketika kisah Nabi tadi. Nah, di dalam kisah Nabi pasti terdapat pelajaran yang tersimpan. Nah, kemudian biasanya surat Makkiyah ini suku katanya itu pendek-pendek. Nah, kita lanjut ke ketetapan surat Madaniyah. Nah, surat Madaniyah biasanya itu di dalamnya itu menceritakan tentang kewajiban atau had. Nah, jadi misalnya itu seperti dalam yang besar agar bisa dimuat banyak. Dalam surat An-Nisa banyak kewajiban atau saksi-saksi kayak gitu dalam surat An-Nisa. Nah, kemudian menjelaskan tentang orang munafik. Ini dijelaskan dalam surat An-Nisa. Contohnya itu innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'un. Innal munafiqina berarti itu menjelaskan tentang orang-orang munafik. Nah, kemudian biasanya ayat-ayat Madaniyah ini mengandung dialog dengan ahlul kitab. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Nah, kemudian ciri-ciri kebahasaan surat ayat-ayat Madaniyah. Yang pertama biasanya itu adalah tentang menjelaskan tentang ibadah, kewajiban dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua itu menceritakan tentang dialog ahlul kitab Yahudi dan ahlul kitab Nasrani. Nah, jadi ya ahlul kitabnya itu maksudnya itu merujuk kembali kepada Yahudi dan Nasrani. Nah, kemudian ayat-ayat Makkiyah juga ini adalah menjelaskan tentang menyingkap orang-orang munafik. Nah, jadi orang munafik itu sangat berbahaya bagi agama. Nah, kemudian biasanya itu Makkiyahnya itu suku katanya itu panjang-panjang. Kebalikannya surat kebalik. Nah, jadi kita ulangi presentasinya tadi ya. Nah, kemudian Madaniyah. Nah, jadi ketentuan Madaniyah. Jadi tadi itu salah, itu bukan Makkiyah, ketentuan Madaniyah. Nah, ketentuan Madaniyah yang pertama itu adalah menjelaskan tentang kewajiban atau had. Nah, kemudian ketentuan yang kedua itu adalah menjelaskan tentang orang munafik. Ketentuan yang ketiga itu adalah yang mengandung dialog ahlul kitab. Nah, kemudian ciri-ciri kebahasaan surat Madaniyah, ayat-ayat Madaniyah. Nah, yang pertama itu adalah tentang ibadah, kewajiban, pokoknya dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu adalah tentang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Kemudian yang ketiga itu adalah tentang menyingkap orang-orang munafik. Dan yang ketiga itu yang keempat itu adalah tentang suku katanya itu panjang-panjang. Kebalikan dari Makkiyah. Nah, oke, sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.